Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hamdalillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita iringkan dan persembahkan kehadiran Nabi tercinta, Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal yang paling indah dan yang pertama adalah ucapan kepada kedua mempelai yang duduk di depan kita. Ibarat pepatah mengatakan, di laut banyak ikan bertemu, laut warnanya biru, dipandang tak pernah jemu, alangkah serasinya pengantin baru. Yang saya hormati, kita banggakan keluarga besar kedua mempelai yang juga duduk mendampingi kedua pengantin. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu beserta Bapak, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Ibu Hajah Amelia Daud, Ibu Hajah Lindawati Harahap, dan ibu-ibu di sampingnya yang saya takut salah sebut lagi namanya, nanti jadi hoax lagi. Bapak Ustaz Maskur Al-Mahmudi, Bapak Haji Wianto, Bapak Haji Jamil, Bapak Imam Pak Yuni Abbas, siapa lagi yang mau disebut? Coba angkat tangan yang belum disebut namanya. Bapak Ibu, ya, Bapak Wakapolri Poltim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau yang tidak sempat disapa satu demi satu. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, hadirin hadirat, para undangan yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini nasihat buat yang halo. Untuk kalian nasihat ini, bukan untuk yang ini. Sebentar itu baku-baku pandang. Tolong diperhatikan ini nasihat ya. Yang sebelum kita menyampaikan apa dan bagaimana perkawinan itu, mari sama-sama tolong diaminkan doa kita kepada kedua mempelai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma alif qulubahum ala ta'ati wa zakkihum ala din. Allahumma hab lahum dzurriyyatan thayyiban wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan setelah hari ini. Dalam membangun rumah tangga ada 4 pilar yang harus diperhatikan oleh sepasang insan yang bersatu dalam ikatan pernikahan. Yang pertama, para ulama mengatakan suami dan istri harus at-tafahum. At-tafahum artinya saling memahami. Kau sebagai suami paham keinginan dan watak istrimu, dan istri harus paham keinginan dan watak suami. At-tafahum namanya. Yang kedua, tahabbuh, saling mencintai. Cinta bukan ketika kalian belum duduk sebagai pengantin. Cinta terbukti setelah kalian menjalani rumah tangga di masa-masa akan datang. Yang dulu manis sebelum nikah mungkin bisa menjadi pahit setelah nikah nanti. Aslinya watak suamimu akan nampak setelah kalian menjalin rumah tangga. Tabiat istrimu akan kau tahu setelah hari ini dan selanjutnya.
Jadi harus at-tafahum, saling memahami, dan yang kedua tahabbu, saling mencintai. Yang ketiga ta'awun, artinya harus saling tolong menolong. Jangan semua pekerjaan dikasih ke istri, jangan semua pekerjaan dikasih ke suami. Kalau suami bisa membantu istri, itulah disebut dengan ta'awun, namanya saling tolong menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak jarang menjahit pakaian robeknya untuk membantu istrinya yang sedang menggiling roti. Rasulullah juga tidak jarang menjahit sepatunya, sendalnya dan sebagainya. Ta'awun namanya. Tidak mengapa istri membantu ekonomi keluarga, istri bekerja berkarir di luar untuk membantu pendapatan suaminya. Dalam Islam itu tidak dilarang dan tak pernah terlarang selama wanita tahu kedudukan dan kehormatannya. Yang terakhir tasyawur, yaitu saling terbuka antara satu dengan yang lainnya. Bila ada sesuatu yang kau tidak sukai pada istrimu, sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya beritahu dia bahwa saya tidak suka dengan hal-hal seperti ini. Istrinya juga harus begitu. Bila ada engkau yang tidak kau sukai dari suamimu, sampaikan dengan jujur dan terbuka. Itu disebut dengan tasyawur, yaitu saling terbuka dan transparan. Ada berapa? Coba sebutkan. Yang pertama doa makan. Yang kedua doa tidur. Ya, jadi 4 ya. Saling memahami, saling mencintai, saling menolong, saling terbuka. Sebagai suami, jangan merasa bahwa istri itu bagaikan pembantu di rumah. Semua dikerjakan oleh istri. Tidak. Suami harus paham bahwa istrinya bukan pembantu, tapi adalah pasangan hidupnya. Seorang istri juga demikian. Bila pendapatannya tinggi, jangan merasa bahwa dengan pendapatannya tinggi suaminya dianggap remeh dan diremehkan. Tidak ada berkah rumah tangga kalian bila itu terjadi. Yang terakhir, yang kawin siapa? Yang kawin kalian berdua. Yang senang siapa? Kalian berdua. Kalau salah atur yang sengsara siapa? Mama dan papa, bukan ngoni dua. Orang tua inginkan kalian bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi bila kalian tidak menghendakinya, maka kalian akan saling tidak suka dan menyukai. Ingat, selain kalian berdua, ada ayah, ada ibu. Ayah yang membesarkanmu, ibu yang melahirkanmu, dan ayah dan ibu yang membesarkan dan melahirkan pasangan hidupmu, mertua namanya. Di mana-mana selalu saya ingatkan dan sampaikan, setiap kali nasihat perkawinan, hukumnya mertua sama dengan orang tua kandung. Dalam Islam tidak pernah ada yang namanya mantan mertua. Sekali kau dukhul anaknya, sampai hari kiamat kau haram menikah dengan mertua dan tidak batal air wudu dengan mertua. Ditanya, Ustadz, apakah doa mertua sama mustajabnya dengan doa ibu kandung? Para ulama mengatakan, ya, sama mustajabnya dengan orang yang melahirkan kita. Oleh sebab itu, bila kau sayang istrimu, hormati kedua ayah ibunya, cintai mereka. Pun demikian, bila engkau sayang dengan suamimu, cintai dan hormati kedua ayah ibunya. Maka itu disebut tafahum juga namanya, saling memahami. Apa yang kau dapat, apa yang kalian peroleh, sedikit ataupun banyak, syukuri. Karena syukur itu tidak semua pengantin mampu melakukannya. Terkadang istri mengeluh dengan pendapatan suami yang kurang, walaupun tidak jarang istri bangga dengan pendapatannya melebihi suaminya. Ingat, rumah tangga bukan standar ekonomi, walaupun ekonomi penting dalam rumah tangga. Jangan kalian jadikan pendapatan sebagai alasan kalian untuk berbeda, apalagi sampai bertengkar. Jangan, syukur itu. Kemudian dari semua itu, yang paling penting adalah
pelihara ibadah 5 waktu. Kau lupa kepada Allah, pasti juga mudah kau lupakan kepada sesamamu. Ingat, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bermohon dan bermunajat. Dikala engkau bahagia, lahirkan rasa syukur. Dan dikala engkau berkekurangan, minta kepada Allah, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu namanya hamba yang baik. Salat, pimpin istrimu, kemudian nanti ke depan anak-anak kalian akan melihat sebagai satu contoh dan teladan. Ayah salat, ibu salat, jangan heran bila anak-anaknya juga salat. Ibu tidak salat, ayah tidak salat, jangan kaget bila anak-anak juga tidak ikut salat. Jadi pertama salat. Kenapa Ustadz mesti salat? Karena salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Kata Nabi, salat itu tiang agama. Bila rumah tanggamu kau tidak pelihara dengan salat, rumah tanggamu tidak ada agama di dalam itu. Bisa saja kalian sebagai muslim dan muslimah, bila tidak salat, tidak ada cahaya keberkahan dalam rumah tangga. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan sesama manusia. Yang terakhir adalah selain ayah ibu, mertua, pasanganmu punya saudara-saudara. Istrimu punya kakak beradik, suamimu punya kakak beradik. Cintai mereka, hormati mereka. Insya Allah rumah tangga kalian akan bahagia di tengah-tengah orang yang hatinya bahagia. Tapi bila kalian tidak sebanding dan seimbang dalam perlakuan, ingat, segala sesuatu yang kita terima karena ulah kita juga semua itu terjadi. Bisa dipaham? Baik, terima kasih. Ini terakhir betul ini ya. Coba ikuti Ustaz punya doa. Bismillahirrahmanirrahim. 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Jangan lu ketawa, bukan doa makan ini. Ulang. Sudah ganggu lagi itu bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya satiral ahwal la takshif lanal hal warzuqna min rizqikal halal wa barik lana fil mali wal iyal waqfina syarra ma ta'ti bihil ayami wal layal. Itu doa kalian berdua malam hari ini disaksikan oleh begitu banyak manusia. Ustaz terjemahkan sedikit artinya ya. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, bila dalam pernikahan kami ini Engkau kudratkan lahir anak keturunan kami, jadikan anak-anak kami diberkahi dari dunia hingga akhirat. Wala tadurrahum, bila mereka menjadi buah daripada hati-hati kami ini, jangan Kau datangkan bahaya di kehidupan anak-anak kami ke depan nanti. Wala tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika. Ya Allah, anak-anak yang lahir dari perkawinan kami ini, beri mereka taufik, petunjuk dan pertolongan-Mu. Jangan Engkau sesatkan mereka hanya karena gemerlapnya dunia dan segala isinya. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal dan rezeki yang berlimpah. Dengan rezeki yang halal datangnya berkah dari sisi-Mu, dan rezeki yang berlimpah kesejahteraan bagi kami, suami dan istri serta keturunan kami. Ya Allah, jangan Kau tutupi sesuatu hal yang akan terjadi kepada anak keturunan kami, kecuali Engkau berikan kami isyarat untuk mengetahuinya. Itu doa pengantin baru agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.